Oke, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya itu dulu apa? Saya lupa. Kalau tidak salah tugasnya saya suruh cari dua cara berhukum di. Apa jawabannya? Dua cara berhukum. Coba kita apa? Dua cara berhukum. Apa yang pertama apa? Berhukum secara atau cara berhukum. Coba kita baca saja, Pak. Oh, bukan itu. Yang lain? Masih ada kesempatan memperbaiki. Ada yang lain? Cara berhukum yang lahir dari pembagian jenis hukum tertulis dan tidak tertulis. Itu kan itu kan cara berhukum, itu sifat hukum itu. Kan hukum ada dua dari segi bentuknya kan, ada tertulis, ada tidak tertulis. Dari dua bentuk ini maka lahirlah cara berhukum yang berbeda. Kalau mengikuti hukum tertulis dia menggunakan cara ini atau berhukum dengan cara ini. Kalau dia menggunakan hukum tidak tertulis, berarti dia menggunakan atau berhukum dengan cara seperti ini. Adalah cara berhukum namanya. Tidak dapatkah? Ada kata substansial dan non substansial. Kalau salah. Artifisial dan non artifisial. Kalau artifisial itu pernah dengar artificial intelligence? Ya. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Iya. Hukum juga seperti itu, ada juga artifisial. Artinya kalau dia hukum tertulis, dia akan berhukum secara artifisial. Ya. Kalau dia dia mengikuti hukum yang tidak tertulis saja, maka berhukumnya dengan cara non artifisial. Kalau dalam bahasa komputer kita gunakan artifisial, berarti ketika kita enter, ketika kita ketik kita masukkan program A sama dengan B, maka kita login, maka itu akan jadi A sama dengan B. Begitu. Ketika kita menekan, kita program buka setting list C ini akan lahir B, maka ketika kita teknisi akan B yang lahir. Seperti itu. Itulah artifisial. Jadi program sedemikian rupa seperti robot. Ya. Kalau kita misalnya bilang saya katakan makan, maka dia yang kita suruh akan langsung pergi mengambil sendok. Jadi sudah terprogram. Itu maksudnya artifisial. Nah, seperti itu cara berhukum ya. Jadi cara berhukum yang lahir dari dua bentuk hukum itu, kalau cara berhukum yang lain dari bentuk hukum tertulis disebut dengan berhukum secara artifisial. Ya. Hukum tertulis hukum buatan itu. Ya. Makanya caranya dibuat-buat, kecerdasan buatan. Ya. Kalau dia tidak tertulis maka dia akan berhukum secara non artifisial. Artinya apa tuh non artifisial? Perilaku. Jadi perilaku itu adalah hukum. Sebelum ada hukum tertulis, Bapak Ibu sekalian, maka perilaku itu adalah hukum. Ini hukum yang terlama. Hukum yang paling lama ada sebelum hukum tertulis. Dulu belum ada hukum tertulis, tidak perlu semua aturan itu, tidak perlu. Cukup dia yang berbuat saja. Ya, berbuat seperti itu melanggar. Ada sanksi, itulah hukum. Itu hukum yang secara non artifisial. Jadi dia tidak berdasarkan peraturan-peraturan tulis, dia tidak berdasarkan pada skema hukum saja, skema hukum atau di diagram hukum, tidak mengikuti itu perilaku. Jadi perilaku itu adalah hukum bagi
yang berhukum secara non artifisial. Nah, setelah nanti masih ada waktu perbaikin tugasnya. Itu sekilas tugas ya. Nah, sekarang kita masuk pada materi baru, yaitu tujuan hukum. Tujuan hukum. Iya. Tujuan hukum. Saya tidak buat tripod ini karena saya pikir mati lampu. Jadi saya tidak rencana untuk bikin video sebenarnya, tapi karena terlanjur maka saya bikin. Nah, tujuan hukum ini kita ambil dari pendapat Ahmad Ali. Ahmad Ali ini adalah guru besarnya Unhas ya, Profesor Ahmad Ali almarhum. Ya, beliau sudah meninggal. Menurut beliau atau menurut Ahmad Ali, tujuan hukum itu dapat dikelompokkan ke dalam 3 teori ya, atau 3 pandangan. Jadi tujuan hukum itu dapat dibagi menjadi 3 teori. Masing-masing teori ini menganut tujuan hukum atau memiliki tujuan hukum. Teori yang pertama menurut beliau adalah teori hukum barat. Jadi menurut ya beliau, kalau kita mau menelaah tujuan hukum, maka kita bisa ambil dari teori hukum barat. Yang kedua, kita berpedoman pada teori hukum timur, dan yang ketiga teori hukum Islam. Ya, sebentar kita jelaskan. Itu baru punya, baru induknya itu, belum dipila-pila lagi. Nah, kemudian teori hukum barat itu hukum barat, ya. Nah, teori hukum barat itu dibagi lagi menjadi teori atau ajaran konvensional atau klasik ya, dan ajaran atau teori modern. Jadi dibagi lagi menjadi 2 teori, klasik dan konvensional atau klasik dan modern. Jadi kita bahas dulu yang teori hukum barat ya. Menurut teori hukum barat ya, jadi ada tujuan hukum menurut teori hukum barat. Nah, menurut teori hukum barat, untuk mengkaji lagi tujuan hukum itu dibagi lagi menjadi 2 teori. Jadi teori dalam teori atau ajaran. Yang pertama adalah teori konvensional atau klasik yang paling lama ini, dan kedua adalah teori hukum modern. Nah, bagaimana tujuan hukum menurut ajaran atau teori konvensional atau biasa kita kenal dengan istilah klasik? Klasik karena dari dulu ini sudah ada ya. Menurut ajaran konvensional atau klasik, bahwa tujuan hukum itu ada 3. Ada 3. Ya. Jadi contoh di sini Mbak ya, nanti akan jelas apa perbedaannya. Yang pertama, tujuan hukum itu dapat dilihat dari aliran etis. Aliran etis. Ya, jadi menurut aliran ini atau menurut aliran etis, yang menjadi tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencapai
keadilan. Semata-mata untuk mencapai keadilan. Kemudian yang kedua, aliran atau tujuan hukum berdasarkan aliran atau ajaran utilitas. Utilitas ya, utility. Utilitas. Menurut ajaran ini atau aliran ini, tujuan hukum itu semata-mata hanya untuk memberikan kebahagiaan atau kemanfaatan saja. Ya, atau kemanfaatan. Antara kebahagiaan dan kemanfaatan itu dipersamakan ya. Kemanfaatan. Kemudian ketiga, aliran atau ajaran normatif dogmatik. Iya, menurut aliran ini tujuan hukum itu hanya semata-mata untuk mencapai kepastian hukum. Semata-mata untuk mencapai kepastian hukum. Normatif dogmatik ya, dogma. Iya, dogma. Normatif dogmatik. Saya ulangi supaya jangan bingung ya. Jadi menurut Ahmad Ali, tujuan hukum itu dapat dikaji berdasarkan 3 teori. Pertama, teori hukum barat, teori hukum timur, dan teori hukum Islam. Nah, kita masuk dulu teori hukum barat. Menurut teori hukum barat, tujuan hukum itu dapat juga dikaji menjadi 2 ajaran, yaitu ajaran konvensional atau klasik, dan kedua ajaran modern atau teori modern. Lalu kita masuk lagi di tujuan hukum menurut ajaran konvensional atau klasik. Menurut teori ini ya, tujuan hukum itu dapat dibagi lagi menjadi 3 teori. Yang pertama, teori etis atau ajaran etis ya. Yang kedua, teori atau ajaran utilitas atau utility sama. Yang kedua, teori atau ajaran normatif dogmatik. Itu dulu sudah jelas ya. Ya. Kalau menurut ajaran etis, maka tujuan hukum itu semata-mata. Kata semata-mata berarti tidak ada yang lain ya. Iya. Semata-mata untuk mencapai keadilan. Ya, berbicara masalah etis berarti kita bicara masalah keadilan. Kemudian utility atau utilitas. Teori utilitas menyatakan bahwa tujuan hukum itu hanya semata-mata mencapai kebahagiaan atau kemanfaatan. Nah, kemudian teori yang terakhir dari konvensional ini adalah normatif dogmatik yang menyatakan bahwa tujuan hukum itu semata-mata hanya mencapai kepastian hukum. Nggak bingung?
Itu ya. Nah, tadi dikatakan bahwa ajaran etis menyatakan bahwa tujuan hukum itu hanya semata-mata untuk mencapai keadilan. Jadi saya masih bahas dulu masalah teori etis ya, atau ajaran etis. Dalam teori etis atau ajaran etis itu ya, dia memberikan atau memandang isi dari hukum itu tidak lain tidak bukan adalah untuk mencapai keadilan. Jadi etis itu sama dia adil. Adil atau tidaknya substansi dari hukum tersebut. Kalau adil, ada yang bilang adil itu subjektif, ada yang bilang adil itu objektif. Sebenarnya tergantung kita memakai yang mana. Terkadang adil itu subjektif, terkadang pula objektif. Tapi kalau saya menggunakan pendapatnya kuliahnya di Institut saya 1 di 45 dulu, Makassar. Saya diajari oleh Prof. Marwan beliau mengatakan bahwa adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau ini sudah terjadi, insya Allah subjektivitas itu hilang. Ya, ada objektivitas. Ya. Jadi ya ada cuma objektif. Ya, adil itu sebenarnya objektif, bukan subjektif. Kalau subjektif berarti kita akan memutus atau mengambil kebijakan berdasarkan seseorang. Ya, kalau objek memang betul-betul seperti itulah. Itu objektif. Tapi kan itu tergantung lagi kalau dalam persidangan itu adil itu kalau ditanya para pihak tentu yang kalah bilang tidak adil, ya kan? Karena yang kalah terkadang sangat jarang untuk menilai, ya, karena memang tidak bisa dinilai diri sendiri tuh, ya, tidak bisa menilai diri sendiri. Terkadang juga sebelah hati bilang adil, tapi sebelahnya lagi bilang tidak adil. Ya. Sama dia mahasiswa kalau dikasih nilai C, tanya adil itu nilai C, pasti bilang sama dosennya adil pak. Begitu dosen berbalik tidak adil. Sebelah hatinya bilang adil, sebelah hatinya bilang tidak adil, ya. Apa variabelnya itu adil sehingga bisa jadi adil? Ya. Apa variabelnya sehingga bisa jadi kata adil itu? Kalau saya variabelnya tadi itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Iya, itu adil. Berarti putusan MK bisa dikategorikan bahwa tidak adil itu sudah. Makanya adil itu, untuk menilai adil dan tidak adil itu jangan menilai orang, jangan berikan penilaian kepada orang yang diminta keadilan. Masyarakatlah yang menilai, ya kan? Kalau kita meminta nilai penilaian adil kepada yang memberikan keadilan, tentu tidak akan bilang sudah adil. Kenapa? Karena dia menilai diri sendiri. Tidak ada seorang pun yang mampu menilai diri sendiri secara jujur, ya, kecuali orangnya sudah tidak mau uang baru jujur itu. Tapi kalau masih mau uang, yakin tidak. Ya, maka masyarakat intinya saja adil itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Saya kasih contoh saja. Iya. Kalau di rumah kita sering lihat ibu-ibu masak kan? Iya. Ibu-ibu itu ada perhatiannya, ada mangkoknya, ya. Ada piringnya, ada pancinya, ada wajannya, tak? Iya. Kira-kira kalau mangkoknya dipakai menggoreng adil tidak? Oh, terima kasih. Ya. Tentu tidak adil, iya, ya kan? Walaupun mangkoknya terbuat dari aluminium, tentu tidak adil kalau pakai menggoreng, karena tempat menggoreng adalah di wajan, bukan di panci. Ya, sama kalau panci kita pakai menggoreng, ya, itu masak itu, walaupun bisa, ya. Nah, contoh kecil yang lebih mudah dipahami. Kalau dalam satu perkuliahan A dan B, AA ini anggaplah setiap harinya dia belajar terus.
siang malam belajar, yang dipelajarinya itu keluar semua. Ya, si B tidak pernah belajar, sudah tidak pernah belajar, yang dia jawab salah semua lagi. Kemudian keluar nilai, si B dapat nilai A, si A dapat nilai B. Maka itu adil? Pastilah tidak adil. Tapi jangan juga berharap bahwa semua orang belajar lulus. Karena ada juga orang belajar tidak masuk di otaknya. Ya kan? Saya sering mendengar dari kawan-kawan bahwa proses tidak mungkin mengkhianati hasil. Ya kan? Tapi harus disadari kemampuan kita. Kita berproses, tapi orang berproses belum tentu berhasil. Yakin saja. Kalau semua orang berproses berhasil, saya kira tidak ada pengusaha yang bangkrut. Karena pengusaha itu berproses semua. Mulai dari hutan dibangun, itu proses. Mulai dari bangun pagi dan tidak pernah tidur malam. Ya, nanti pagi tidur sedikit, bangun lagi paginya sampai malam. Itu proses yang luar biasa. Tapi sekarang juga ada yang tidak berhasil. Ya, iya. Bukan rezekinya, betul. Jadi namanya keberhasilan itu tergantung yang Maha Kuasa. Kelebihan prosesnya juga. Iya. Gitu. Jadi orang belajar itu sungguh-sungguh itu belum tentu lulus. Siapa tahu yang dipelajari bukan itu yang keluar. Kan begitu. Ini kan materi kita banyak misalnya. Materi kita ada 10. Dia hanya mampu kuasa 9, kebetulan 1 yang keluar. Yang 9 tidak keluar. Dia tidak tahu. Kebetulan yang tidak belajar, yang belajar setengah-setengah itu dia pelajari itu yang keluar, lulus dia. Jadi jangan tidak adil ini. Saya lihat tadi tuh kemarin saya ini membola terus kerjanya ini. Padahal di malam hari hanya dia belajar 1 nomor, dia pelajari itu yang keluar. Itulah namanya rezeki dari Allah. Ya. Ada. Di mana bukan saya bukan betul keberuntungan, ya betul rezeki. Ya. Mungkin yang rajin belajar lagi dikasih mungkin ujian sama yang puasa. Ya. Supaya jangan patah hati, jangan terlalu saya belajar kayak begini ya. Ya. Tapi insya di kelas ini karena rajin semua data insya Allah bagus, minimal C lah nilainya. Ya. Yang tidak pernah hadir sama sekali nanti akan saya berikan tugas, saya akan japri. Makanya yang tidak pernah hadir tolong ketua tingkat umumkan yang tidak pernah hadir itu ya memang sama sekali tidak bisa hadir karena urusan luar ya, urusan kantornya ya, ini kan orang kerja semua. Nanti akan saya berikan tugas berat. Iya, berat tugasnya itu hanya nilainya sama dengan pengganti kuliah karena saya berikan soal kemudian dia menjawab. Saya berikan dia soal anggaplah 2 atau 3, kemudian dia jawab. Menjawabnya pun lewat video dengan cara pejam mata. Saya sudah jelaskan ya. Jadi dia belum final tapi saya suruh final berkali-kali. Sama di beratnya dengan ujian yang kuliah itu. Gitu. Bagi yang tidak bisa masuk iman sama sekali, supaya janganlah nilai D di sini ya, supaya bisa nilainya jobat. Tapi harus tetap masuk di final. Di final tetap harus tanda tangan, kemudian mengumpulkan juga tugas final. Nah, ini masih ke teori etis. Nah, dalam teori etis ini keadilan itu dibedakan menjadi 2. Ada keadilan distributif. Ya, jenis-jenis keadilan. Ya, ini dua ini terkenal ini. Yang pertama adalah keadilan distributif dan yang kedua adalah keadilan proporsional. Sorry. Distributif sama dengan proporsional sama. Jadi yang pertama keadilan distributif atau proporsional sama. Yang kedua keadilan kumulasi.
keadilan distributif atau proporsional. Yang kedua keadilan kumulatif. Ya, kumulasi. Ada pernah ungkapan seorang pernah dengar ungkapannya seorang penulis terkenal, seorang ya proporsional. Ada ungkapan seorang filsuf yang menyatakan bahwa berikanlah hak-hak yang sama kepada orang yang sama. Itu ungkapannya siapa itu? Berikanlah hak-hak yang sama kepada orang yang sama. Ini ungkapan yang mewakili keadilan kumulasi atau kumulatif. Iya. Jadi keadilan kumulatif itu menyatakan bahwa setiap orang itu mendapatkan hak yang sama, merata. Tidak membeda-bedakan. Baik kecil, baik besar, sama semua. Kalau kita kasih jajan ke anak kita antara kelas 1 SD sama kelas 1 SMP, saya kasih semua 2.000. Yang kelas 1 SD 2.000, yang kelas 1 SMP 2.000. Itu namanya keadilan kumulatif, menyamaratakan. Ya kan? Kalau dalam asasnya adalah persamaan hak di hadapan hukum. Asas equality, apa istilahnya? Saya lupa lagi. Persamaan di hadapan hukum. Equality before the law, ya kan? Itu sama, jadi semua orang itu samanya, haknya sama di hadapan hukum, tidak membeda-bedakan. Kalau si Anu bisa jadi presiden, si satu pun bisa jadi presiden, ya. A jadi presiden boleh, B, si B juga boleh jadi presiden. Ya. Artinya haknya sama. Jadi tidak membeda-bedakan, ya. Jadi keadilan yang sama rata. Ya. Keadilan sama rata. Kalau dalam kelas ini, kalau saya kasih semua nilai A, maka itu adil dalam jenis keadilan kumulatif. Ya. Itu. Di saat yang kumulatif justice, ya. Ya sama rata semua. Kemudian yang lainnya adalah keadilan distributif atau ini yang biasa kita kenal yang proporsional. Artinya keadilan yang memberikan kepada seseorang atau keadilan yang diberikan kepada seseorang berdasarkan jasanya atau berdasarkan apa? Berdasarkan kerja atau usahanya. Iya. Kalau ketua tingkatnya dikasih 10 nomor, jawabnya 10 nomor betul semua. Wakilnya dikasih 10 nomor, cuma 5 nomor, kemudian dikasih sama A nilainya, maka itu keadilan kumulatif. Tapi kalau si paketing ini 10 nomor benar, wakilnya 5 nomor benar, paket dikasih A, Pak Wakil B, itu keadilan distributif. Jadi mendistribusikan sesuatu berdasarkan hasil pekerjaannya. Ya. Ini yang kadang-kadang susah, ya kan? Kadang-kadang susah. Kalau atasan mau menilai bawahannya, itu terkadang menggunakan tapi susah sekali. Susah sekali kita pernah. Karena susah maka biasanya dikasih semua nilai bagus semua. Daripada bertengkar ki atau ketemu jalan bombet ki. Iya, kembali lagi. Makanya tuh SKP itu bapak-bapak ada kerja sini SKP. Anak kan? Iya, SKP itu setiap tahun dibikin. Aduh. Itu penilaian lagi itu. Yang satu dikasih nilai jelek, nanti dia bilang bapak juga begitu kerjaannya. Terpaksa dikasih semua nilai bagus. Ya kan? Karena
Bawahan juga tuh menilai atasannya. Memang dalam praktek atasan menilai bawahan, tapi secara realnya itu bawahan itu paling banyak menilai atasannya. Kalau atasan jarang masuk di kantor, iya, baru dia ngasih nilai ke bawahnya asal-asalan, ya pasti dia udah tahu diri deh. Nah itu ya. Nah kita masuk pada teori utilities atau utility atau utilitas sama ya. Ini masih ajaran konvensional ini. Ini masih dalam teori hukum barat, bagian ajaran konvensional atau klasik. Teori utilities, utility. Nah, dalam teori ini menyatakan bahwa tujuan hukum itu semata-mata untuk memberikan manfaat kepada masyarakat sebanyak-banyaknya. Ya. Ya, hanya semata-mata memberikan manfaat atau kebahagiaan kepada masyarakat yang sebanyak-banyaknya. Manfaat, ya. Manfaat atau kebahagiaan. Saya teringat ungkapan Prof. Sucipto Raharjo. Pernah baca bukunya Prof. Cipto? Profesor Sucipto Raharjo itu guru besarnya Undip. Bagus bukunya itu. Beliau itu dalam beberapa buku selalu menyatakan bahwa hukum itu untuk kebahagiaan manusia. Hukum itu untuk manusia. Maksudnya untuk kebahagiaan manusia, tapi bukan individu ya, bukan kebahagiaan individu ya. Jangan membuat putusan untuk meneruskan salah satu, itu satu saja. Ini yang pasti manusia adalah banyak orang ya, iya, di luar kepentingan. Nah ini pencetusnya atau pelapornya adalah antara lain Jeremy Bentham. Ya, Jeremy Bentham. Pakai tulisan Jeremy depan enggak? Jeremy kita. jadi berapa ya? Tangga enggak tetangga? Kalau itu Jeremy kan. Berapa? Laporannya. Kalau Ya. teori itu. Jeremy Bentham, John Austin. Itu pelapornya dia. Nah, kemudian masuk dalam teori normatif dogmatik. Iya. Dari tujuan hukum masih pembahasannya ya. Kan tadi ada 3, ini yang ketiga lagi. Jadi menurut teori normatif dogmatik, kan tadi sudah jelaskan tujuannya adalah dia menyatakan bahwa hukum itu bertujuan semata-mata untuk mencapai kepastian hukum. Yang perlu diingat supaya gampang diingat ini, ya. Jadi ketiga teori ini lahir dari bentuk hukum sebenarnya, ya. Lahir dari 2 bentuk hukum. Kalau yang teori normatif dogmatik ini
normatif dogmatik itu lahir dari bentuk hukum yang kita kenal dengan istilah hukum tertulis. Nah, dia kepastian hukum. Normatif dogmatik ya. Bisa ditulis ya, sama tulisannya sama tulisannya, ejaannya. Jadi teori ini dia betul-betul ya tidak melihat hukum dalam aspek yang lain kecuali aspek tertulis saja. Inilah yang kalau kita masuk di cara berhukumnya, dia menggunakan cara berhukum apa tadi, artifisial. Jadi berhukum dengan cara membuat hukum buatan. Hukum tertulis itu sama dengan hukum buatan, ya, artifisial, ya, artifisial hukum. Jadi menurut teori ini, ya, dia berbicara masalah benar dan salah, ya, kepastian. Kalau kita melakukan perbuatan yang sudah terang-terang bertentangan dengan hukum, maka perbuatan kita dianggap salah. Kalau kita melakukan perbuatan yang sesuai dengan aturan tertulis, sudah betul. Ya, beda sama masalah tadi dua yang sebelumnya. Kalau etis atau adil itu dia bicara masalah baik dan tidak baik. Iya. Baik dan tidak baik. Kalau adil. Kemudian masuk pada pembagian kedua dari teori hukum barat. Ya. Supaya jangan bingung, saya ulangi bahwa tujuan hukum itu ya dibagi menjadi tiga teori dulu. Teori hukum barat, teori hukum timur, teori hukum Islam. Yang pertama teori hukum barat. Teori hukum barat itu dibagi lagi menjadi dua teori, yaitu ajaran konvensional atau teori konvensional dan teori atau ajaran modern. Nah, sekarang kita masuk pada ajaran atau teori modern. Menurut ajaran modern atau teori modern, tujuan hukum itu ada tiga. Yang pertama adalah hukum bertujuan untuk keadilan, yang kedua hukum bertujuan untuk kemanfaatan, dan yang ketiga hukum bertujuan untuk kepastian hukum. Keadilan. Yang pertama keadilan, yang kedua kemanfaatan hukum, dan yang ketiga untuk kepastian hukum. Nah, tadi Pak Ketin bertanya apa bedanya? Kira-kira apa bedanya di sini? Apa bedanya kira-kira? Bedanya adalah kalau teori atau ajaran konvensional mereka tidak menggabungkan tujuan hukum, tapi memisahkan, ya. Jadi baik aliran etis, ya, aliran utility atau dan aliran normatif dogmatik itu masing-masing berbeda, tidak bergabung mereka. Jadi menurut aliran etis bahwa hukum itu tujuannya semata-mata keadilan, tidak ada lain. Itu kalau kita bicara pada poin tujuan hukum berdasarkan teori konvensional atau klasik. Kalau kita bicara tujuan hukum di dalam ranah teori modern, ya, maka tujuan hukum juga ada tiga tapi digabung, ya, itu deh, digabung. Nah, penggabungan ini awalnya di dalam teori modern ini kita kenal seorang apa ya, di hukum namanya Gustav.
Gustav Dartmouth. Gustav Dartmouth. Ini orang tinggal di Jerman, di mana kayak ini? Yang jelas dia ini sedang tinggal di Palestina. Ini Gustav Dartmouth dia membuat satu teori lagi tentang tujuan hukum, yaitu teori prioritas baku. Namanya itu prioritas. Jadi teori berdasarkan teori prioritas ini dia bikin teori lagi ya. Ini dia bikin lagi teori namanya tujuan hukum prioritas baku. Tujuan hukum berdasarkan teori prioritas baku. Menurutnya ada 3 yang digabung. 1, keadilan. Yang kedua, kemanfaatan. Lalu kepastian. Karena ada kata prioritasnya, maka dari ketiga ini kalau tidak bisa digabung dia harus diprioritaskan yang mana? Berarti dalam teori prioritas baku menurut Gustav Dartmouth yang diutamakan adalah kepastian hukumnya dulu. Kepastian hukumnya dulu. Ini menurut dia, ya awalnya begitu. Namun setelah teorinya ini diberlakukan, maka di zaman ini masih zamannya dia ini pernah dengar Nazi? Ya, Nazi tapi pimpin Nazi. Hitler, ya, yang komunis kecil. Hitler itu dia membuat perundang-undangan. Apa kejahatan Hitler yang paling yang terkenal? Jadi dianggap sebagai genosida. Iya, membunuh Yahudi. Sama sekarang Israel menyerang Gaza. Ya, itu kayaknya Israel itu punya niat kayaknya membunuh semua orang Palestina. Kayaknya dia mengumumkan. Hitler itu diumumkan bunuh Yahudi. Hitler kira-kira melakukan itu ada nggak hukumnya? Ada. Dia buat undang-undang. Kan menurut teori ini, maka yang utamakan ada apabila ini keadilannya tidak bisa dijalankan, kemanfaatan tidak bisa dijalankan, maka kepastiannya dulu. Ambil kepastiannya, lebih jelas kepastiannya, lebih jelas bahwa hukum itu pasti akan jalan. Kan kepastian hukum begitu, ya. Kepastian hukum adalah kepastian bahwa hukum itu akan diterapkan di masyarakat, dijalankan di masyarakat. Ketika sudah diundangkan, maka berlaku fiksi hukum. Fiksi hukum adalah setiap orang dianggap tahu akan hukum, sehingga tidak ada alasan Pak maaf saya tidak tahu hukumnya, tidak ada alasan. Ada berlaku fiksi hukum Pak. Begitu sudah diundangkan di lembaran negara, berlakulah fiksi hukum. Artinya setiap orang dianggap tahu hukum, walaupun dia tidak tahu urusannya itu. Karena di undang-undangnya. Iya, itu bahaya kalau hukum tertulis. Maka ketika itu Yahudi di zaman Hitler dibunuh semua, ini dipakai kepastian hukum. Ya ada undang-undangnya. Saya dengar berita bahwa ini juga adalah dari Yahudi, dibunuh juga. Jadi dia mengungsi ke mana? Ke Amerika. Mengungsi. Setelah kejadian itu, maka dia rubah teorinya. Bayangkan teori bisa berubah. Yang tadi adalah baku, ini diganti menjadi kasuistik betul. Kasuistik.
Artinya buat dia selalu kepastian hukum itu diutamakan. Lihat dulu kasusnya, lihat dulu tempatnya, ya, lokus deliktinya atau siapa orangnya. Nah, berarti yang sebelumnya lah kepastian hukum, maka diutamakan keadilannya. Keadilannya diutamakan. Kepastian hukum tidak lagi menjadi primadona, ya. Lihat dulu kasusnya, kasus dia rubah. Dia rubah menjadi tujuan hukum prioritas kasus. Nah, silakan Pak. Tadi saya dengar katanya tidak bicara masalah teori. Iya. Saya apa? Saya orang sedikit teori. Iya. Apa namanya saya sedikit teori? Saya Gustav ini sama si Jerry itu dia bikin teorinya. Apa dasarnya saya teori dia begitu? Apa gimana saya bikin teori? Ya betul. Kenapa jamin? Ya, kan bisa jadi. Cara membuat teori. Iya. Iya. Atau cara membuat doktrin. Teori itu kan doktrin. Teori itu kan doktrin. Doktrin. Iya. Teori. Ya kan? Jadi teori itu pendapatnya orang yang sudah terbukti. Ya kan? Sudah banyak yang menggunakan sehingga dianggap teori. Apa teori yang konsep beda? Beda. Ya kan? Kalau terus sudah melalui pengujian. Kalau konsep belum ada pengikutnya. Kalau teori sudah pengikutnya. Kita anggap teori karena sejak dulu ini tidak pernah berubah. Pendapat tidak pernah berubah, maka dikatakan teorinya dia ini Gustav Rakus. Yang sampai sekarang pun ini mungkin sampai kiamat tetap ini akan digunakan. Tidak akan berubah ini. Bicara apa bahasa kita bicara ketiganya ini. Ya. Walaupun ada yang akan merubah sedikit, ada namanya kemakmuran, ya, ada kesejahteraan, macam-macam. Tapi tetap ini intinya. Ini yang menjadi intisari dari semuanya itu, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Ada yang bicara masalah ketertiban, itu dari ujungnya kepastian hukum. Ada yang bicara masalah kemakmuran dari kemanfaatan atau kebahagiaan, itu pun keadilan juga. Begitu. Jadi teori karena dia ini pendapatnya selama digunakan. Kalau cara menggunakan teori, cara membuat teori, saya kira Pak Dokter lebih tahu sendirilah karena sudah dokter. Iya. Itu saya sampaikan. Iya. Karena saya punya teori sekarang. Iya. Teori saya punya teori sekarang. Teori itu nanti itu sesuai dengan AI. Iya. Itu bisa jadi saya kira sesuai teori dasar ini kalau saya gunakan. Saya bikin teori buat artikel dengan AI. Itu mau ada teorinya. Iya. Bukannya teori itu bisa bertahan. Dianggap suatu, kalau di pemahaman saya, iya. Kita anggap suatu teori kalau pendapat itu sudah bertahan. Ya, makanya gimana cara ujinya? Gimana cara ujinya itu teori tak? Kalau kita bikin teori. Cara uji teori. Itu kita ujikan kemarin kita bikin teori. Kalau saya masyarakat akan menguji. Ini. Bukan kita yang menguji. Berapa banyak masyarakat yang harus menguji? Tergantung waktunya. Kalau masih bertahan, tidak ada batasan waktu bahwa sekian tahun baru dikatakan dia masih teori. Tapi kalau sudah sering menulis buku, mau dipakai orang, dipakai orang, itu sudah bisa jadi teori loh. Sama dengan pendapat Sucipto Raja tentang progresif, teori hukum progresif. Sebenarnya Sucipto Raja tidak pernah bilang itu teori. Hanya dalam setiap pertemuan dia bilang progresif, hukum progresif, hukum progresif. Orang yang mendengarkan itu teorinya itu. Sehingga dalam tulisan ilmiah pun kita sebut teori hukum progresif. Dalam buku-buku yang dicetak oleh penulis pun menggunakan teori hukum progresif. Pada biro hanya menggunakan ini menurut hukum progresif. Mereka selalu mengutarakan hukum progresif dan setiap tulisannya itu selalu dicantumkan progresif. Apapun judul bukunya pasti diselipkan hukum progresif. Sehingga orang membaca karena sudah sering membaca banyak buku, orang lain pun menulis itu, oh ini pendapatnya Prof. Sucipto, teorinya. Ya kan?
Kenapa? Kan tidak membantah. Sudah tidak dibantah lagi. Malah banyak mengikut. Ada juga yang membantah, tapi banyak juga yang mengikut. Ya. Sehingga kita anggap suatu teori karena sudah teruji. Artinya sudah dipakai orang. Dia ada pengakuan dari orang lain. Bukan dia sendiri yang bilang, "Oh, teori ini seperti ini," atau enggak. Tapi orang lain yang menggunakannya. Mungkin dalam setiap penelitian orang menggunakan, "Oh, ini nih maksudnya progresif. Oh, ternyata ini seperti ini." Sehingga dianggap sebagai suatu teori. Untuk menciptakan suatu teori tidak mudah. Kita harus punya landasan berpikir yang kuat. Apalagi dari hukum, argumentasi hukum kita harus kuat. Ya kan? Argumentasi hukum itu berhubungan dengan nalar kita. Bukan nalar, karena nalar ada nalar ilmiah, ada nalar biasa. Ya. Yang ditangkap adalah nalar ilmiah. Jadi susah, ya, sangat susah. Kalau saya lebih senangnya itu, ya. Saya juga di S3 juga ada teori, tapi tidak pernah saya katakan suatu teori. Biarlah orang lain yang baca saya punya disertasi lalu mengatakan, "Oh, ini ada teorinya." Begitu. Jadi biar masyarakat. Nah, persoalannya bagaimana cara supaya kita punya tulisan itu diketahui orang. Sering share bagaimana kita ke pertemuan ilmiah sering ungkapkan. Nah, kalau macam saya mau kemana? Kecuali bapak ini beda nih, Pak Dokter. Ya. Jam terbangnya bebas, banyak sekali. Paling saya hanya sampaikan itu dulu di ujian disertasi, ya, terkait dengan kecakapan bertindak, ya kan, atau ada tata cara pembuatan hukum. Itu dari saya, dan itu saya dapatkan dari perenungan juga. Merenung baru dan ternyata hukum terbentuk seperti ini. Saya punya konsep hukum bahwa hukum itu lahir bukan sekedar dari hasil olah pikir di otak kita, tapi betul olah pikir di otak kita, tapi ada bantuan hati nurani. Jadi dalam memproses itu rumusan kalimat hukum itu dibantu di hati nurani supaya nanti ketika dia cocok dengan manusia, ditimbang-timbang. Jadi ada, kalau saya punya konsep, ada suatu simbol, ya, karena tidak mungkin istilah hukum itu dari putusan, tidak mungkin. Istilah-istilah dalam hukum itu tidak mungkin lahir serta merta, itu berangkat dari suatu simbol dulu. Iya, simbol dulu. Istilah perkawinan, ya, istilah perkawinan itu tidak mungkin langsung lahir itu. Oh, ini adalah istilah tidak, ya. Lihat dulu. Sudah nyala. Nah gitu ya. Ada pertanyaan? Silakan. Jadi di sini Pak tadi telah menyampaikan di ajaran kelas ini yang ada hukum. Saya cuma mau pertanyakan yang sudah jelas tadi dari aliran etis. Aliran etis itu kan dia titik tumbuhnya ke keadilan. Ya, tolak ukur. Tolak ukurnya di keadilan ini. Iya. Nah, keadilan itu ada yang bersifat subjektif dan objektif. Nah, yang saya ingin tanyakan Pak, mungkin saya tidak menyimak lagi. Kapan sesuatu keadilan itu dikatakan subjektif dan kapan dikatakannya objektif? Kapan keadilan itu merupakan keadilan yang sifatnya subjektif dan objektif? Kalau saya tidak menganggap bahwa keadilan itu subjektif, saya anggap keadilan itu objektif. Karena yang saya pergunakan adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Makanya keadilan bagi saya tidak ada yang subjektif. Pastilah hasilnya akan objektif. Karena itu hakikat, hakikinya sesuatu. Kalau hakikat tidak akan berubah. Dievolusi bagaimanapun namanya hakikat tidak akan berubah. Yang semula lonjong tetap lonjong, biar dirubah bagaimanapun. Kalau putih tetap putih. Walaupun dikasih warna hitam dia tetap putih. Karena putih yang kita masuk bukan putih dalam bentuk kasat mata, tapi putih lain. Itulah hakikat. Jadi keadilan bagi saya tidak ada subjektif, kan? Objektif.
Meskipun dalam prakteknya ada yang subjektif. Dalam prakteknya itu penyalahgunaan. Penyalahgunaan. Nah, penyalahgunaan misalnya kalau ada perkara, ya anggaplah ini, kalau dalam perkara itu kan kadang yang berperkara kan lawan itu kadang takut juga, takut kalah, karena tahu kalah sehingga gampang dipengaruhi oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab, kasih uang padahal hakim tidak terima uang, ya pakai calonnya kenyang ya kan, sehingga kalau dia menang, oh ini karena bisa menang karena ini dikasih uang, padahal tidak. Jadi iya, atau juga terkadang juga begitu, dia terkadang memenangkan perkara karena ada uangnya, itu subjektif. Itu yang subjektif. Iya, harusnya artinya begini, seharusnya dia tidak ada di posisi itu, tetapi dibuat ada di posisi itu karena sesuatu hal. Apa itu adil? Tapi itu bukan adil, karena keadilan tidak bicara subjektif orang, objektif itu keadilan. Itu penyalahgunaan dari keadilan. Ya, dia menyalahgunakan istilah adil. Seharusnya bukan di sini. Kalau bukan di tempatnya itu, kemudian dia masuk di situ, berarti kan tidak masuk dalam konsep pengertian adil yang saya maksud. Adil adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Seharusnya si A ini adanya di lingkaran merah, si B ada di lingkaran hijau. Karena ada sesuatu, si A ini banyak uangnya, maka dia masuk lingkaran hijau. Pertanyaan, apakah itu adil? Oh, saya tidak adil. Kenapa? Karena bukan tempatnya di situ. Bukankah adil itu ada yang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya? Itu adil. Jadi ya, tidak semua itu putusan adil. Yang perlu kalian paham bahwa tidak semua hukum itu mengandung keadilan. Tidak semua. Ya, ya kan? Tidak semua mengandung keadilan. Karena terkadang hukum itu kalau sudah dimasuki kepentingan, yakinlah tidak adil. Ya. Atau tidak selalu menerapkan sesuatu itu hukum yang sama kepada orang yang perbuatannya sama itu adil. Tidak selalu. Tidak selalu. Kalau pencuri itu hukumannya berapa? Itu kan macam-macam. Ada 5 tahun, ada 10 tahun, ya kan? Kalau sama mencuri, ada orang bilang tidak adil itu bisa menjadi adil, bisa pula menjadi tidak adil. Kalau Pak, kalau menikah lagi, Ya, kalau menikah lagi, adil. Adil. tergantung Pak. Kalau menurut saya kalau orang laki-laki suami menikah lagi, bukan laki-laki ya, suami. Karena kata menikah lagi berarti sudah pernah menikah tak? Ya, dia suami menikah lagi itu dikatakan adil apa tidak adil tergantung juga. Ya kan? Apakah menikah kedua kalinya itu sudah pada tempatnya atau bukan? Orang laki-laki menikah itu kan karena dia salah satunya adalah butuh penyaluran kan? Kalau istrinya sudah lumpuh, ya sudah lumpuh, sudah menopause, laki-laki mau kemana? Ya kan? Maka kawin lagi adalah keadilan bagi dia. Kalau yang tidak menikah Pak, yang tidak menikah bagaimana itu? Sudah tahu itu. Dia dirinya sendiri. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, kita sambung minggu depannya ya. Insya Allah minggu depan kita masuk sekali.